Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, korupsi dan kepala daerah padanan yang sering disebut rawan dan rentan berhubungan erat. Melawan korupsi pun disebut butuh komitmen dan integritas tinggi, bukan sekedar sesuka hati. Untuk membahasnya, kita terhubung dengan mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yassin periode 2007-2011 dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang saat ini menjadi Guru Besar IPDN Johermansyah Johan. Pak Yassin, selamat sore. Selamat sore Mbak Afi. Iya, Pak Johan selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Afi. Baik, Pak Yassin, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat ini satu persatu kasus kepala daerah yang kembali terjaring kasus korupsi? Sempat diragukan gaung OTT dan kemudian ini naik kembali gaung itu. Adakah korelasinya? Apa yang terjadi dengan kepala daerah sampai saat ini masih saja tersangkut dengan kasus korupsi, Pak Yassin? Ya Mbak Afi, pertama kita harus memberikan apresiasi kepada KPK. Ternyata KPK itu masih ada ya. Artinya itu performanya tidak seperti yang diragukan oleh masyarakat, ternyata telah melaksanakan tugasnya, tapi di bidang penindakan ini Mbak Afi. Dari OTT, terhubungkan penanganan kasus menteri sebelumnya, dan bupati, dan lain sebagainya, yang sekarang terakhir ini adalah OTT gubernur, kita beri apresiasi. Tapi di sisi lain, ini KPK juga punya tugas pencegahan korupsi ini harus kita pertanyakan. Sampai sejauh mana itu efektivitas pencegahan ini, pencegahan korupsi. Karena KPK itu punya dua core function-nya, yaitu repression dan prevention. Nah, ini harus berjalan seiring. Kalau tangkap tangan terus begini, nah, seperti apa sebenarnya prevention ini? Apakah programnya harus terintegrasi dengan pencegahan di instansi yang lain? Ini kan Prof. Joherman kan mantan Dirjen juga di Kemendagri. Ini saya kira Korsubgah ini koordinasi dan supervisi di bidang pencegahan ini KPK sedang gencar-gencarnya dengan Kemendagri. Kok hasilnya kok malah seperti ini? Bagaimana untuk meningkatkan efektivitas ini yang harus kita pertanyakan. Bukan Anda lihat berarti belum efektif atau ini masih berjalan atau seperti apa, Pak Yassin? Ya, kalau program pencegahannya ini ternyata kurang efektif atau kalah dengan sistem politik ini untuk pemilihan atau election untuk pemimpinan daerah, kepala daerah ini, berarti kita belum siap untuk melaksanakan demokrasi seperti ini. Kalau sistem demokrasi kita ini direct election untuk pimpinan daerah seperti ini, nanti akan muncul lagi karena biaya politiknya besar. Jadi kalau kemarin ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, nyusul gubernur lagi, bahkan menterinya. Ya. Ini berarti sistem kita, sistem demokrasi yang mengarah kepada rekrutmen pimpinan baik daerah maupun pusat ini kurang bagus. Terlepas dari masalah integritas loh ya. Bagaimanapun usaha pencegahan ini dilakukan dengan program yang bagus, tapi kalau sistem untuk pemilihan kepala daerahnya masih seperti ini, high cost political system, maka korupsi ini tidak akan habis-habisnya. Jadi racunnya adalah di sistem pemilihannya, sistem demokrasinya, sistem politiknya, Pak Yassin. Iya, karena muncul kontestasi pasangan-pasangan ini, maka akan bersaing uang. Ini diduga ya, ini kan masih kita menghargai KPK di dalam proses hukumnya, kan sekarang belum selesai. Masuk KPK kan baru jam 9.30 tadi. Jadi kita menghargai lah prosesnya kan. Kita tunggu nanti rilis dari KPK. Kita tunggu. Tapi begini, ini indikasinya proyek besar ini yang dipakai untuk menutup biaya-biaya untuk tim sukses dan lain sebagainya. Sip. Kalau ini terus berjalan seperti besar, ini. Ditahan dulu Pak Yassin, proyek-proyek besar nanti kita akan bahas lebih jauh. Ada proyek pekerjaan umum, infrastruktur, bahkan proyek bansos. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Saya minta tanggapan dari Pak Johan. Apa benar memang tadi statement Anda sepakat bahwa belum siap ini pemilihan kepala daerah dengan sistem demokrasi, sistem pemilihan seperti ini karena ongkos politik dalam memilih kepala daerahnya terlalu tinggi. Jadi ujungnya selalu tersandung dengan korupsi. Ya, saya kira saya sependapat sekali dengan Pak Yassin, Mbak Afi. Kita sudah lama melakukan kajian ya
bahwa pilkada langsung yang digelar sejak 2005 sampai sekarang ya 2020 terakhir Desember itu biayanya sangat mahal ya, tinggi sekali. Itu bisa puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Nah, persoalannya sekarang dari mana mereka dapat sumber dana untuk membiayai pilkada yang mahal itu? Sumber dananya dalam model pemilihan langsung ini kan rata-rata kebanyakan bukan dari kantong pribadi, Mbak Afi, ya, tapi dari dana cukong. Itu istilah KPK atau kalau saya tidak salah ya Pak Yasin ya, Iya, betul, Pak. 82% itu dari dana cukong. Cukup. There is no freelance, nggak ada makan siang yang gratis. Nah, jadi mereka nanti kalau kita sudah dalam jabatan, sehebat apapun, sebersih apapun kita dulunya, ketika menghadapi sistem yang pemilihan yang menelan biaya mahal ini, karena harus bayar beli suara rakyat itu yang nggak tahan. Nah, ini menyebabkan terjadinya kasus mengembalikan modal namanya. Jadi dia lalu cawe-cawe ambil dia lah dari dana pengadaan barang dan jasa, perizinan itu sudah diteliti oleh KPK. Pak Yasin lama mempelajari itu, membina daerah-daerah tadi juga nggak bisa dibina juga. Nggak bisa dibina gitu, atau bagaimana? Karena kita berulang kali berdiskusi soal ini, ada pencegahan berkali-kali, kemudian ada pembinaan, hati-hati pos yang ini rawan, pos yang itu harus dihindari dan lain-lain. Tapi tetap saja ya, dana cukong itu mungkin terlalu mengikat mereka sehingga akhirnya menyandera dan ujungnya memakan korban. Pak Yasin. Betul Mbak Afi. Data terakhir saya ya, kalau malam ini betul ada penetapan menjadi orang ke-429 bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur ya yang kena kasus hukum. Ini data yang saya pelihara sejak 1 Juni 2005. Angkanya mengejutkan, dari 542 daerah otonom Pak Yasin ini di luar data KPK. Ya. Nah, jadi itu Mbak Afi, saya kira saya sepakat sekali dengan Pak Yasin, sudahlah, mari kita evaluasi pilkada ini, kita perbaiki, jangan berbiaya tinggi dan mahal. Nah, dengan begitu baru bisa hentikan OTT KPK. Kalau tidak, tinggal nunggu waktu. Nanti besok ada lagi. Kemarin baru dilantik ya Mbak Afi. Ada berapa ratus itu yang dilantik. Itu saya kira berbahaya lah bagi mereka. Kasihan kawan-kawan itu. Sebentar lagi bakal jadi target juga kalau tidak bisa menahan godaan yang berat. Hati-hati. Oke, baik. Tadi Pak Johan mengatakan kemarin baru ada kemudian kepala daerah yang dilantik, mumpung kemudian baru dilantik, bagaimana mungkin apa yang bisa Anda sampaikan kepada kepala daerah agar tidak tersandera dana cukong dan kemudian menjaga komitmen dan integritas mereka. Kita harus jeda, namun Bapak-Bapak kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Pak Yasin, saya akan kembali ke Anda gitu. Tadi sempat Pak Johan mengingatkan bahwa ini kan ada baru saja beberapa kepala daerah yang baru dilantik. Bagaimana kemudian, kembali kita ulang, apa yang harus dilakukan supaya mampu menahan godaan korupsi ke arah komitmen kah, integritas, dan pihak-pihak mana yang memang perlu dijaga? Ya, jadi kembali lagi saya mengulang apa yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya. Karena biaya politik besar itu menggoyang integritas. Karena biaya politik besar itu disertai dengan janji-janji kiri kanan, termasuk tim sukses. Tim sukses itu antara lain adalah ya cukong tadi yang membiayai itu. Jadi yang mensupport dana untuk pemilihan. Nah, sehingga pejabat yang terpilih itu di samping untuk mengembalikan utang juga return on spending dari uangnya sendiri. Uang sendiri dan orang lain ini yang mengganggu ya, integritas dia, tergoyahkan oleh janji-janji untuk segera mengembalikan. Makanya sesaat setelah menang, habis pemilihan menang, janjinya 2 hari atau 3 hari dikembalikan, akhirnya kan ya terjadi OTT semacam itu. Yaitu sumbernya, core masalahnya itu adalah pada biaya politik yang tinggi itu, Mbak. Nah, sehingga janji adalah infrastruktur itu yang uangnya besar dan
itu bisa diarahkan pemenangnya kepada orang-orang yang real membela dia sampai kepada pemenangan. Ini akan berulang dan cerita ini bukan cerita baru. Betul. Cerita lama yang bergulir. Semenjak saya di KPK itu sejak tahun 2004 saya, Mbak. Ceritanya juga seperti ini. Jadi pengadaan barang dan jasa diarahkan yang proyek besar ini salah satunya menjadi garapan para pejabat di saat dia itu ingin mengembalikan janji-janji politiknya yaitu berupa dukungan uang pada saat dia itu menjadi calon, akhirnya menang, nah dia harus mengembalikan. Di samping itu juga ingin running untuk periode berikutnya. Jadi korupsi ini sulit untuk bisa dicegah dengan cara apapun. Program pencegahan itu kan juga dari Menpan, dari KPK, dari Bappenas, peran PK. Kalau dari Menpan itu WBK, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi dan yang bersih dan melayani. Dari KPK sendiri ada program pendidikan, ada LHKPN, ada gratifikasi, ada program-program yang lain yang sifatnya pencegahan, kajian sistem. Itu menjadi tidak berguna atau dikalahkan dengan suatu sistem yang luar biasa ini. Dampak mudorotnya atau dampak negatifnya terhadap kehidupan Pak berpolitik Yasin, di Indonesia sejauh mana Anda ini. melihat kemauan politik baik dari pemerintah maupun DPR untuk mengubah sistem pilkada, ada revisi undang-undang pemilu misalnya. Apakah Anda yakin bahwa dengan adanya revisi itu yang kita bahas ini bisa tertekan minimal angkanya? Ya, tapi kalau diperbaiki, mengarah kepada yang baik, itu senjata makan tuan. Jadi kembali lagi ke political will. Political will-nya tidak ada korupsi atau menyuburkan korupsi atau korupsi biar seperti ini saja. Yang penting kan dipoles-poles. Kalau penegak hukumnya bisa dilemahkan, kenapa tidak misalnya. Nah ini kan tetap berprestasi, yaitu punya performa ini KPK nih. Walaupun dilemahkan dari sisi undang-undang, yang undang-undang 19 tahun 2019 itu melemahkan itu Mbak Abi. Melemahkan KPK, tapi KPK sudah mulai menunjukkan giginya lagi. Gitu. Jadi tergantung pada integritas di lembaga penegak hukum. Kalau memperbaiki sistem ini secara baik berdasarkan political will dari eksekutif dan legislatif, ini masih jauh Mbak. Karena banyak kepentingan, di sini kan banyak parpol. Jadi masih jauh gitu ya, Anda lihat bahwa political will dari pemerintah dan DPR untuk pro melawan korupsi. Kalau Pak Johan, saya juga tadi itu kan mengutip statement Anda, harus ada kemauan politik. Per hari ini Anda lihat kemauan politiknya seperti apa? Pak Kalau Johan. kemauan politik tidak cukup kuat ya, Mbak Afi. Terbukti dari harusnya kan undang-undang pilkada ini kita revisi, kita perbaiki untuk menghadapi pilkada-pilkada ke depan, apalagi nanti kan mau serentak nasional 2024. Nah, kalau kita tidak mau memperbaiki, bagaimana kita bisa menurunkan biaya pilkada mahal itu? Padahal aturan main biaya pilkada mahal itu ada di Undang-Undang Pilkada Nomor 10 2016. Nah, oleh karena itu maka kalau kita perbaiki, ya saya kira caranya adalah harus ada dana dari negara untuk membiayai kampanye, misalnya, atau dana dari negara untuk membayar saksi-saksi, supaya jangan dia minta dana dari cukong. Dan tidak boleh ada mahar politik loh dari parpol-parpol yang terhormat itu, Mbak Afi. No mahar politik. Nah, jadi dengan begitu biaya murah kalau mau berani lanjutkan cara pilkada langsung. Tapi ada juga konsep pilkada asimetris. Bagusnya kita campur, jangan hanya langsung semua. Yang sudah mampu langsung, yang tidak mampu lewat DPRD dulu. Bahkan kalau perlu kita angkat saja namanya appointed, boleh di mana-mana di dunia juga 3 model itu. Nah, tapi jangka pendek saran saya kepada kawan-kawan yang baru dilantik, tolong bubarkan tim sukses. Putuskan hubungan dengan tim sukses karena itulah yang paling mengganggu, membisikkan kepada mereka. Ini banyak yang sedih dengar statementnya Pak Hermansyah Johan, apalagi pemenang jagoannya baru dilantik nih. Iya, gitu dia. Jadi kalau mau selamat, kawan-kawan bupati, wali kota, gubernur yang baru dilantik, tip pendek saya, bubarkan tim sukses, putus hubungan, kerja profesional. Selesai, Anda sudah selesai dengan kami, tolong saya jalankan pemerintahan dengan birokrasi.
Oke, baik. Pak Yasin, apakah Anda setuju pejabat daerah atau bahkan pejabat negara yang korupsi di masa pandemi atau terkait dengan bencana dan pandemi dituntut hukuman mati? Bagaimana Anda melihat efek jika ternyata Anda setuju dengan hukuman mati ini? Ya, itu kan di undang-undangnya, Undang-Undang 3199, pasal 2 ayat 2 itu mengatakan seperti itu. Jadi apabila korupsi itu dilaksanakan pada suatu katakanlah keadaan tertentu, maka dapat dituntut hukuman mati. Keadaan tertentu antara lain bencana alam ini, termasuk pandemi ini, dapat dituntut hukuman mati. Yang nuntut aja nggak ada nih Mbak. Jadi memang pasal itu hanya pasal hiasan, ada hukuman mati, tapi tidak pernah dipakai sekalipun. Gitu loh. Oke. Saya setuju sebenarnya hukuman itu berat. Sehingga misalnya bisa dimiskinkan dan kemudian Dicabut hak politiknya. apabila ada ya harta yang terkait dengan korupsi yang tidak hanya korupsi itu disita untuk negara apabila dia tidak bisa membuktikan asal usul dari harta kekayaan yang dia miliki. Itu saya kira akan lebih bagus juga. Jadi penegakan hukum yaitu law enforcement yang tegas, yang orientasinya itu membuat jera atau katakanlah membuat orang itu kapok untuk melakukan korupsi, itu salah satunya yaitu memiskinkan dan hukuman berat. Ya sekarang kan hanya 3 tahunan itu umumnya itu. Padahal korupsinya ratusan miliar. Rata-rata hukuman yang dijatuhkan vonisnya. Iya, hukuman subsidiar pun yang ratusan miliar hanya diganti beberapa saat. Nah, mereka tidak akan membayar itu. Kerugian negara tidak terbayarkan, tidak kembali ke kas negara, tapi tetap ada di koruptor itu. Jadi selesai dihukum masih kaya. Saya minta tanggapan Pak Johan. Pak Johan, seperti apa soal tuntutan hukuman mati bagi pejabat daerah atau bahkan pejabat negara yang korupsi di masa pandemi atau terkait bencana? Ya kalau konsep teoritiknya mestinya kalau pimpinan yang melakukan korupsi atau tindak pidana, apalagi korupsi, ini kan extraordinary crime ya. Ya, kejahatan yang sebetulnya sangat melawan kemanusiaan, prinsip kemanusiaan. Maka Mbak Afi, kalau saya paham dalam teori-teori kepemimpinan pemerintahan, hukumannya double ya daripada hukuman yang biasa. Jadi kalau misalnya dia yang biasanya cuma 20 tahun, ya double-nya hukuman mati. Kalau 10 tahun, double-nya 20 tahun karena dia pemimpin yang menjadi panutan, diberi contoh. Nah, itu hukumannya kan sama semakin saja. lama semakin pendek vonisnya, Pak Johan? Nah, itulah jadi hukum kita dalam menghadapi para koruptor ini masih sangat lemah. Apalagi ada syarat-syarat yang Mbak Afi yang menarik. Mau maju pilkada, mantan narapidana aja boleh maju. Boleh. Bagaimana mau bikin kepala daerah yang mengelola good governance itu? Nggak bisa lah ya kan. Nah itu harus juga diperbaiki. Syarat-syarat seperti itu harus kita hapus. Nggak bisa. Orang sudah jadi terpidana, mantan terpidana, boleh minta maaf saja kepada publik. Ya, gitu. Saya melihat dari diskusi ini sepertinya perjuangan masih ada, tapi perjuangannya masih panjang sekali. Jika kemudian kita mau melihat tidak ada lagi kepala daerah atau pejabat negara yang tidak melakukan korupsi. Tapi tetap semangat Bapak-Bapak bahwa kita selalu punya harapan ke depan. Silakan. Ya Mbak Afi, jangan Mbak Afi. Kebanyakan kita berdoa, jangan ada lagi. Nggak bisa pakai doa. Ini harus. Semoga dari pemerintah dan DPR ini kemudian meningkatkan kemauan politik mereka untuk melakukan banyak revisi sehingga minimal ongkos politiknya ini semakin kecil. Pak Yasin terakhir, silakan. Ya, jadi memang kalau hukuman mati seperti yang sudah ada di undang-undang kita ini, itu juga timbul permasalahan di dunia internasional. Jadi apabila suatu negara itu melaksanakan hukuman mati, maka di saat melakukan aset tracing dan aset recovery, negara-negara itu menanyakan tentang itu. Apakah di undang-undangmu ada hukuman mati? Oh ada, maka dia tidak membantu. Gitu. Jadi orientasinya bagaimana memiskinkan koruptor dan membuat deterrent itu adalah kapok, deterrent effect-nya itu harus ada, dimiskinkan dan dipenjara yang lama kalau tidak bisa dihukum mati. Begitu Mbak Abi. Masih ada jadi itu harapan yang masyarakat lain. pasti ke sana.
Ya, Baik. sehingga pengembalian keuangan negara yang dari hasil pidana korupsi itu bisa maksimal ke kas negara Iya, dan orangnya juga menjadi apa itu namanya jerak karena dia jerah. ditahan lama tidak hanya 3 tahunan itu Mbak Afi. Baik, Bapak-Bapak terima kasih banyak atas diskusi yang menarik ini, Pak Yasin dan juga Pak Johan. Semoga bermanfaat bagi semua yang menyaksikan. Terima kasih banyak atas waktu Anda.